Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 4, perkenalkan terlebih dahulu, nama kakak Uzanus Syifa. Kalian bisa panggil dengan nama Kak Syifa. Pada video kali ini kita akan membahas kisi-kisi ujian kalian ya. Sebelum dimulai, dengan sikap sempurna, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kita akan bahas kisi-kisi ujian kalian, tema 9, kayaknya negeriku. Nah, pada video ini bertujuan untuk mempermudah kalian belajar dalam melaksanakan ujian. Nanti kakak akan jelaskan secara urut, mulai dari kompetensi dasarnya, kemudian indikator soal yang akan keluar, dan jawaban yang sesuai dengan indikator soalnya. Seperti itu ya. Kemudian mata pelajaran yang termuat dalam kisi-kisi tema 9 yakni PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, SBDP, dan PJOK. Setiap soal berbentuk pilihan ganda, kemudian setiap soal yang dijawab dengan benar maka akan mendapatkan skor 1. Kalian harus menyimak video ini dengan baik-baik ya. Kita mulai pada pelajaran yang pertama yakni PPKN, Pendidikan, Pancasila dan Kewarganegaraan. Kompetensi dasarnya 3.2, mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian indikator soal yang akan keluar, soal nomor 1 dan soal nomor 2, siswa dapat menyebutkan kewajiban terhadap lingkungan. Kemudian soal nomor 3, siswa dapat menyebutkan kewajiban penggunaan listrik. Soal nomor 4, siswa dapat menyebutkan hak terhadap lingkungan. Soal nomor 5, siswa dapat menyebutkan kewajiban siswa mengurangi penyebaran COVID. Soal yang pertama dan kedua yakni siswa dapat menyebutkan kewajiban terhadap lingkungan. Nah, kewajiban kita terhadap menjaga lingkungan yakni pertama, menjaga kebersihan lingkungan dari sampah. Yang kedua, menjaga hutan agar tidak gundul. Yang ketiga, menjaga sungai agar tidak tercemar oleh sampah dan limbah. Yang keempat, mengurangi polusi udara. Dan yang kelima, menerapkan hemat energi. Kemudian soal nomor 3, siswa dapat menyebutkan kewajiban penggunaan listrik. Nah, dalam menggunakan listrik kita harus mematikan lampu pada siang hari, menyalakan lampu hanya jika diperlukan. Lampu dinyalakan maksimal 10 jam setiap hari. Kemudian mematikan alat elektronik jika tidak diperlukan. Kemudian menggunakan listrik seoptimal mungkin dan membatasi jam menonton televisi. Seperti itu ya. Kemudian untuk soal yang keempat, siswa dapat menyebutkan hak terhadap lingkungan. Nah, selain kita memiliki kewajiban terhadap lingkungan, kita juga memiliki hak terhadap lingkungan. Nah, apa saja sih? Yang pertama, menikmati lingkungan yang segar, kemudian hidup nyaman dan aman, kemudian menggunakan energi seperti energi listrik, kemudian memanfaatkan sumber daya alam, dan terbebas dari polusi udara maupun polusi air. Kemudian soal nomor 5, siswa dapat menyebutkan kewajiban siswa dalam mengurangi penyebaran COVID. Nah, untuk masa-masa sekarang kita wajib mengurangi penyebaran COVID, yakni dengan melaksanakan 3M. Apa saja sih? Yang pertama, mencuci tangan ketika setelah berpergian, kemudian mencuci tangan ketika hendak makan atau minum. Selanjutnya, memakai masker ketika berada di luar rumah. Dan yang ketiga, menjaga jarak ketika berada di luar rumah. Jadi tidak boleh berkerumunan. Seperti itu ya. Kemudian pelajaran yang kedua yakni Bahasa Indonesia. Kompetensi dasarnya 3.2, menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Indikator soal yang akan keluar yakni soal nomor 6, siswa dapat menentukan narasumber yang tepat ketika wawancara. Kemudian nomor 7, siswa dapat menyebutkan tahapan sebelum melakukan wawancara. Kemudian nomor 8, siswa dapat melengkapi bagian yang rumpang dalam kalimat wawancara. Kemudian nomor 9, siswa dapat menyebutkan perbuatan yang tidak diperbolehkan ketika melakukan wawancara. Kemudian nomor 10, siswa dapat menyebutkan
hal-hal yang harus ada dalam laporan hasil wawancara. Untuk soal nomor 6, siswa dapat menentukan narasumber yang tepat ketika wawancara. Nah, dengan cara kita menentukan topik atau temanya terlebih dahulu. Contohnya nih, topiknya kita akan bahas kesehatan, maka narasumbernya harus pakar kesehatan. Contohnya misalnya dokter, bidan, atau perawat. Seperti itu ya. Kemudian soal nomor 7, siswa dapat menyebutkan tahapan sebelum melakukan wawancara. Nah, sebelum melakukan wawancara kita harus melakukan beberapa tahap. Yang pertama, menentukan topik atau tema yang akan dipilih ketika melakukan wawancara. Kemudian yang kedua, menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan. Kemudian nomor 3, menghubungi narasumber yang akan diwawancarai. Kemudian nomor 4, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan wawancara. Kemudian nomor 5, menyiapkan alat-alat wawancara seperti buku, pensil, atau alat-alat rekam lainnya. Seperti itu ya. Kemudian soal nomor 8, siswa dapat melengkapi bagian kalimat rumpang yang ada pada kalimat wawancara. Nah, ini ada satu soal, kakak bacakan. Bacalah cuplikan wawancara berikut. Danu, saya ingin mewawancarai Bapak terkait pertanian desa Sukmajaya, Pak. Petani, iya Dik Danu, silahkan. Danu, titik. Petani, sudah dari 2 bulan yang lalu. Nah, dari titik-titik tersebut, kalimat tanya yang tepat untuk mengisi bagian rumpang adalah: A. Berapa berat total seluruh hasil tanaman ini dalam sekali panen? B. Sejak kapan desa Sukmajaya mengalami kekeringan? C. Bagaimana cara Bapak untuk menanggulangi hama? D. Tanaman apa saja yang Bapak tanam di sini? Nah, kira-kira apa jawaban yang benar adik-adik? Yang benar adalah B. Sejak kapan desa Sukmajaya mengalami kekeringan? Maka petani jawab, sudah dari 2 bulan yang lalu. Cocok ya. Jadi untuk melengkapi bagian rumpang kalian harus mencocokkan. Kemudian soal nomor 9, siswa dapat menyebutkan perbuatan yang tidak boleh dilakukan ketika wawancara. Nah, ada beberapa perbuatan yang tidak boleh dilakukan ketika wawancara ya adik-adik. Contohnya nomor 1, datang tidak tepat waktu. Nah, nggak boleh telat ya. Kemudian nomor 2, persiapan wawancara masih belum lengkap. Kemudian nomor 3, penggunaan bahasa yang tidak tepat, maka harus dihindari ya. Kemudian nomor 4, berbicara dengan volume yang sangat kecil. Nah, kalian harus menghindari, jadi harus menyesuaikan volumenya. Kemudian nomor 5, menggunakan topik-topik yang kontroversial, jadi harus dihindari ya topik-topik kontroversialnya. Kemudian nomor 6, menyinggung perasaan narasumber, maka tidak boleh ya. Kemudian soal nomor 10, siswa dapat menyebutkan hal-hal yang harus ada dalam laporan hasil wawancara. Yang pertama, tema wawancara. Yang kedua, tujuan dilaksanakannya wawancara. Kemudian yang ketiga, identitas narasumber. Yang keempat, ringkasan isi wawancara. Dan yang kelima, kesimpulan dari wawancara. Seperti itu ya. Selanjutnya, pelajaran yang ketiga yakni IPA atau ilmu pengetahuan alam. Kompetensi dasarnya 3.4, mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif seperti angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, indikator soal yang angka keluar yakni nomor 11, siswa dapat menyebutkan alat-alat yang digunakan dalam PLTA. Kemudian nomor 12, siswa dapat menyebutkan perubahan energi terhadap penggunaan benda. Kemudian nomor 13, siswa dapat menyebutkan tindakan penghematan energi. Nomor 14, siswa dapat memberikan contoh energi alternatif. Dan nomor 15, siswa dapat menyebutkan energi alternatif sebagai pengganti LPG.
Soal nomor 11, siswa dapat menyebutkan alat yang digunakan dalam PLTA. Yang pertama, adanya waduk atau bendungan yang merupakan sistem dari PLTA sendiri. Kemudian adanya kincir-kincir. Nah, kincir-kincir ini yang dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Semakin deras air, maka semakin cepat kincir-kincir berputar, maka semakin besar pula energi listrik yang dihasilkan. Seperti itu ya. Selanjutnya nomor 12, siswa dapat menyebutkan perubahan energi terhadap penggunaan benda. Nah, yang pertama, energi listrik berubah menjadi energi panas. Contohnya oven, kompor listrik, dan setrika. Kemudian energi listrik berpindah ke energi gerak. Contohnya AC, kipas angin, blender, dan mixer. Kemudian energi gerak berpindah menjadi energi panas. Contohnya motor yang berjalan jauh maka akan panas. Kemudian energi cahaya berpindah menjadi energi listrik. Contohnya yakni panel surya. Nah, dengan adanya cahaya matahari maka dapat menghasilkan listrik. Nah, panel surya ini hasilnya listrik ya. Kemudian selanjutnya energi listrik berubah menjadi energi panas. Contohnya hair dryer yang untuk mengeringkan rambut. Selanjutnya energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya gendang yang ditepuk maka akan menghasilkan bunyi. Seperti itu ya. Kemudian soal nomor 13, siswa dapat menyebutkan tindakan penghematan energi. Tentunya ada banyak sekali ya, maka kakak hanya sebutkan 3 saja, yakni yang terpenting mematikan lampu pada siang hari atau ketika tidak digunakan. Kemudian yang kedua, mematikan keran air saat tidak dipakai. Kemudian nomor 3, membatasi jam menonton televisi atau menggunakan alat elektronik yang lainnya. Seperti itu ya. Kemudian soal nomor 14, siswa dapat memberikan contoh energi alternatif. Nah, energi alternatif ini berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Nah, contohnya matahari, angin, air, panas bumi, gelombang air laut, dan bahan bakar biodiesel. Kemudian soal nomor 15, siswa dapat menyebutkan energi pengganti LPG, energi alternatif pengganti LPG. Contohnya, energi alternatif yang dapat menggantikan gas LPG yang sering digunakan untuk memasak, yakni membuat instalasi kompor biogas hemat energi yang memanfaatkan kotoran sapi. Nah, hasilnya ini bisa dijadikan gas untuk memasak, maka sangat hemat sekali ya, karena uang belanja yang digunakan untuk membeli gas LPG dapat dihemat untuk keperluan lainnya. Nah, selanjutnya mata pelajaran yang keempat yakni IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Kompetensi dasarnya 3.1, mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai provinsi. Indikator soal yang akan keluar yakni nomor 16, siswa dapat menentukan sumber energi yang dapat diperbarui. Nomor 17, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis pekerjaan yang ditekuni masyarakat berdasarkan lingkungan tempat tinggalnya. Kemudian nomor 18, siswa dapat menyebutkan upaya pelestarian burung elang Jawa. Kemudian nomor 19, siswa dapat menyebutkan dampak penggundulan atau perusahaan hutan. Kemudian nomor 20, siswa dapat menyebutkan pasangan yang benar negara dan bunga bangsa berdasarkan tabel. Untuk soal nomor 16, siswa dapat menentukan sumber energi yang dapat diperbarui. Nah, sebelumnya juga sudah kakak bahas ya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan biodiesel atau biomasa. Kemudian soal nomor 17, siswa dapat menyebutkan jenis pekerjaan yang ditekuni masyarakat sesuai
dengan lingkungan tempat tinggalnya. Nah, contohnya ini masyarakat daerah pantai, pekerjaannya biasanya nelayan atau di bagian sektor pariwisata. Kemudian nomor 2, masyarakat daerah lautan. Nah, juga bisa pekerjaannya nelayan dan ada juga yang berdagang di bagian pasar-pasar ikan. Kemudian nomor 3, masyarakat daerah sungai, pekerjaannya biasanya di bagian pedagang di pasar terapung. Nah, pasarnya ini mengapung di atas sungai ya. Kemudian nomor 4, masyarakat daerah dataran tinggi. Nah, pekerjaannya biasanya di bagian pertanian atau perkebunan. Kemudian nomor 5, masyarakat daerah dataran rendah. Nah, pekerjaannya ini biasanya di industri, peternakan atau perkantoran. Itu ya. Kemudian soal nomor 18, siswa dapat menyebutkan upaya pelestarian elang Jawa. Nah, elang Jawa ini harus dilestarikan karena sudah termasuk hewan atau binatang langka. Misalnya yang pertama dengan cara dibawa ke balai konservasi hewan, kemudian tidak melakukan pemburuan secara liar, kemudian menjaga ekosistemnya, melindungi keberadaannya, kemudian melakukan perkembangbiakan agar tidak punah, dan selanjutnya tidak menebang hutan yang dijadikan sebagai tempat tinggal elang Jawa. Seperti itu ya. Kemudian soal nomor 19, siswa dapat menyebutkan dampak perusahaan hutan. Yang pertama, hilangnya tempat tinggal bagi para hewan. Yang kedua, menyebabkan tanah longsor, banjir, bahkan kebakaran hutan. Dan yang ketiga, mengakibatkan kekeringan. Yang keempat, rusaknya siklus udara. Kemudian soal nomor 20, siswa dapat menyebutkan pasangan yang benar, negara dan bunga bangsa berdasarkan tabel. Nah, ini contohnya bunga melati, bunga bangsa dari negara Indonesia. Kemudian bunga sakura, bunga bangsa dari negara Jepang. Kemudian bunga tulip, bunga bangsa dari negara Belanda. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya mata pelajaran yang kelima, seni budaya dan prakarya. Kompetensi dasarnya mengetahui tanda tempo dan rendah nada. Indikator soal yang keluar yakni nomor 21, siswa dapat menyebutkan pengertian tempo lagu. Nomor 22, siswa dapat menyebutkan tempo sebuah lagu. Nomor 23, siswa dapat menyebutkan pencipta lagu. Nomor 24, siswa dapat menyebutkan arti lagu daerah Bungo Jumpo. Kemudian nomor 25, siswa dapat menyebutkan lagu yang menggambarkan kecintaan terhadap lingkungan. Soal nomor 21, siswa dapat menyebutkan pengertian tempo lagu. Nah, tempo ini merupakan ukuran kecepatan musik dalam birama lagu atau cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Kecepatan lagu bisa diukur dengan alat bernama metronome. Kemudian keterangan tempo biasanya diletakkan di bagian kiri atas pada sebuah lagu, di bawah penulisan nada dasar lagu tersebut. Kemudian tanda ini digunakan untuk menyatakan kecepatan lagu yang tepat. Seperti itu ya pengertiannya. Selanjutnya nomor 22, siswa dapat menyebutkan tempo sebuah lagu. Nah, ini kakak siapkan beberapa contoh lagu. Yang pertama, Alam Bebas, temponya 4/4. Kemudian Hijau Rumahku, Hijau Bumiku, temponya 4/4 juga. Kemudian lagu Tanah Airku, temponya 4/4. Kemudian lagu Desaku Yang Kucinta, temponya 6/8. Selanjutnya soal nomor 23, siswa dapat menyebutkan pencipta lagu. Nah, misalnya ini lagu Alam Bebas ciptaan H. Muchtar. Kemudian lagu Tanah Airku ciptaan Ibu Sud. Kemudian lagu Desaku Yang Kucinta ciptaan L. Manik. Selanjutnya soal nomor 24, siswa dapat menyebutkan arti lagu daerah Bungo Jumpo. Nah, Bungo Jumpo dari daerah Aceh yang memiliki arti bunga cempaka adalah salah satu lambang dari daerah Aceh.
maka artinya dari bunga jumbo adalah bunga cempaka. Seperti itu ya. Kemudian soal nomor 25, siswa dapat menyebutkan lagu yang menggambarkan kecintaan terhadap lingkungan. Nah, ini ada lagu yang sangat cocok sekali, yakni lagu dengan judul Aku Cinta Lingkungan ciptaan Uli Sika Rusadi. Nah, ada juga lagu yang lainnya. Nah, kalian bisa pelajari di buku tematik kalian ya. Selanjutnya, mata pelajaran yang ke-6, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Kompetensi dasarnya 3.8, menganalisis perilaku terpuji dalam pergaulan sehari-hari antara teman sebaya, orang yang lebih tua dan orang yang lebih muda. Indikator soal yang akan keluar yakni nomor 26, siswa dapat menyebutkan contoh perilaku terpuji dalam kegiatan sehari-hari. Nomor 27, siswa dapat menyebutkan perilaku terpuji di sekolah. Nomor 28, siswa dapat menyebutkan perilaku tidak terpuji di lingkungan. Kemudian nomor 29, siswa dapat menyebutkan perilaku terpuji terhadap atau antar teman sebaya. Kemudian nomor 30, siswa dapat menyebutkan perilaku terpuji dalam berolahraga. Selanjutnya, soal nomor 26, siswa dapat menyebutkan contoh perilaku terpuji dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya yang pertama, menghormati dan patuh atau sopan santun terhadap orang yang lebih tua. Kemudian nomor 2, menghormati dan berteman baik dengan teman sebaya. Kemudian nomor 3, menyayangi dan membantu orang yang lebih muda dari kita. Seperti itu ya. Kemudian soal nomor 27, siswa dapat menyebutkan perilaku terpuji di sekolahan. Nah, contohnya yang pertama, sopan dan santun kepada guru. Yang kedua, mematuhi aturan-aturan yang ada di sekolahan. Yang ketiga, mengerjakan tugas dengan jujur. Yang keempat, disiplin ketika berada di sekolahan. Contohnya nih, berangkat sekolah tepat waktu. Kemudian soal nomor 28, siswa dapat menyebutkan perilaku tidak terpuji di lingkungan. Nah, contohnya membuang sampah sembarangan, kemudian mencoret-coret tembok sembarangan dan merusak tanaman. Kemudian soal nomor 29, siswa dapat menyebutkan perilaku terpuji terhadap teman sebaya. yakni yang pertama mengerjakan PR secara tanggung jawab dan disiplin. Yang kedua, bersikap tertib dan santun saat belajar di sekolah atau di kelas. Kemudian yang ketiga, bermain bersama teman dengan saling menghargai dan menghormati. Kemudian nomor 4, belajar dengan tanggung jawab agar semakin cerdas. Kemudian nomor 5, bersikap menghargai pendapat antar teman saat berdiskusi. Seperti itu ya. Kemudian nomor 30, siswa dapat menyebutkan perilaku terpuji dalam berolahraga. Misalnya perilaku terpuji antar teman sebaya dalam aktivitas olahraga. Yang pertama, fair play, meraih kemenangan melalui sikap sportif, tanggung jawab, dan elegan. Kemudian yang kedua, membantu teman yang belum bisa dalam melaksanakan olahraga. Kemudian nomor 3, hormat terhadap kemenangan dan kekalahan. Dan yang keempat, adil dalam permainan olahraga. Selanjutnya, perilaku terpuji dengan guru dalam aktivitas olahraga, yakni menghormati dan sopan santun kepada guru. Yang kedua, mendengarkan nasihat-nasihat atau arah-arahan dari guru. Dan yang ketiga, jujur dalam mengerjakan tugas dari guru. Seperti itu ya. Oke, sudah selesai ya penjelasan dari kakak tentang kisi-kisi ujian kalian. Selanjutnya ini ada evaluasi. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa pahamkah kalian pada pembahasan kisi-kisi yang kakak sampaikan. Nah, berikut link evaluasi bermain kuis Kahoot yang kakak buatkan. Batas pengerjaannya Minggu tanggal 6 Juni 2021. Langkah-langkah bermain kuis Kahoot yakni pertama, klik link tersebut maka kalian akan masuk di Kahoot. Kemudian masukkan nama kalian ya, cukup nama pendek saja. Kemudian klik go untuk bermain. Dan yang kemudian kerjakan sesuai dengan pemahaman kalian ya. Jadi harus dikerjakan secara jujur agar kakak mengevaluasinya mudah. Kemudian ada 10 soal kuis yang harus dikerjakan. Jadi kalian harus mengerjakan 10 soal kuis ya. Selanjutnya semoga beruntung, selamat mengerjakan. Baik, itu saja yang bisa kakak sampaikan. Insya Allah
Soal ujian yang akan keluar sama dengan indikator soal yang dibahas pada video hari ini. Maka kalian harus menyimak video ini dengan baik-baik dan ditambah dengan belajar pada buku tematik kalian ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa menghubungi kakak melalui email kakak.hozanusyifa@gmail.com atau melalui nomor WA ini ya. Cukup sekian, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.